Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikodiagnostik kelas 2B dengan saya sendiri Ayu Milasari yang beranggotakan Andi Gunawan, Arina Dwi Cahyaning, Siti Rahmasari, Ziovani Priasa Zufa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pengertian validitas menurut para ahli. Menurut Cooper dan Schindler dalam Zulganef 2006, validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiharto dan Sitinjak 2006, validitas berhubungan dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Sedangkan menurut Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Macam-macam validitas yaitu A. Validitas konstruk, B. Validitas isi, C. Validitas eksternal, D. Validitas prediktif. Baik, dan validitas konstruk. Validitas konstruk adalah suatu kerangka dalam konsep. Misalnya, peneliti akan mengukur konsep religiulitas. Konsep religiulitas perlu dijabarkan pada kerangka konsep yang dijabarkan di dalam tolak ukur operasional. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu 3 cara kerangka konsep dalam sebuah penelitian, yaitu mencari definisi-definisi konsep yang sudah dikemukakan oleh para ahli yang ditulis dalam literatur. Jika di dalam literatur sekiranya tidak bisa diperoleh definisi konsep yang mau diukur, maka peneliti harus mendefinisikan konsep tersebut. Bisa dengan cara berdiskusi dengan para ahli yang berkompeten di bidang tersebut. Misalkan, untuk mengukur religiositas bisa memakai pendapat Glock dan Stark pada tahun 1963. Glock dan Stark pada tahun 1963 menyatakan tingkat religiositas individu bisa menggunakan kerangka 1. Ritual involvement atau keterlibatan ritual adalah sampai sejauh mana orang mengerjakan kewajiban ritual dalam agamanya. Kedua, ideological involvement atau keterlibatan ideologi adalah tingkatan sampai sejauh manakah orang yang menerima hal-hal yang sifatnya dogmatis dalam agamanya. Saya Siti Rahmasari, saya akan melanjutkan penjelasan dari Andi. Yang ketiga, intellectual involvement atau keterlibatan intelektual adalah suatu yang menggambarkan sampai sejauh mana orang mengakui ajaran agamanya. Yang keempat, experiential involvement atau keterlibatan pengamatan adalah sesuatu yang menunjukkan apakah seseorang pernah mengalami pengalaman spektakuler yang sesuatu tersebut adalah sebuah keajaiban dari Tuhan. Yang kelima, consequential involvement atau keterlibatan secara konsekuen adalah tingkatan sampai sejauh mana perilaku seseorang konsekuen dengan ajaran agamanya. Selanjutnya, validitas isi. Validitas isi adalah suatu alat ukur yang ditetapkan oleh sampai sejauh mana isi alat tersebut dapat mewakili sebagai aspek kerangka konsep. Baiklah, saya Ziovani Priasa Zufa akan menyambungkan materi berikutnya, yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal adalah validitas yang berhubungan dengan hasil yang diraih dari instrumen yang digunakan sesuai data ataupun informasi lain tentang variabel penelitian yang diteliti. Kemudian, validitas prediktif. Validitas prediktif adalah alat pengukur yang dibuat peneliti dimaksud untuk memperkirakan apa yang mau terjadi di waktu mendatang. Contohnya, tes seleksi masuk perguruan tinggi untuk siswa yang lulus diperkirakan mampu mengikuti mata kuliah di perguruan tinggi tersebut dengan sukses. Nama saya Arina Dwi Cahyaning. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa,
Reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Berikut pengertian dan definisi reliabilitas. Menurut Sujana 2005, reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Menurut Mahrens dan Lehman 1973, reliabilitas merupakan derajat keajegan atau konsistensi di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Menurut Rebel 1986, reliabilitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk menggambarkan salah satu sifat yang paling signifikan dari satu nilai uji dengan cara yang konsisten. Menurut Surya Brata 2000, reliabilitas alat ukur menunjuk kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya. Selanjutnya, karakteristik reliabilitas. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjuk skor yang tidak jauh berbeda. Reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.